Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, ketika pagi hari ini kita semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Oleh sebab itu, izinkan saya pagi hari ini menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada pagi hari ini membahas tema kejujuran yang membawa pemulihan. Salah satu penghambat terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan bukanlah besarnya dosa kita, melainkan ketidakinginan kita untuk berterus terang kepadanya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan alami kita adalah bersembunyi, memakai topeng, atau menyalahkan orang lain. Namun 1 Yohanes 1 ayat 9 menawarkan jalan keluar yang memerdekakan melalui sebuah janji yang luar biasa. Ada 3 kebenaran penting yang dapat kita pelajari dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, langkah kita mengaku dosa. Kata mengaku dalam bahasa asli Yunani homologeo, berarti mengatakan hal yang sama. Mengaku dosa berarti kita setuju dengan penilaian Allah bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Ini bukan sekedar merasa menyesal karena tertangkap, tetapi sebuah kejujuran batin untuk berhenti bersembunyi. Tuhan tidak membutuhkan informasi tentang dosa kita karena Ia sudah tahu segala sesuatu, tetapi Ia membutuhkan kejujuran kita agar relasi kita dengan Tuhan yang retak itu bisa dipulihkan. Kebenaran yang kedua, karakter Tuhan yaitu setia dan adil. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mengapa Tuhan mau mengampuni kita? Yang pertama, Ia setia. Ia setia pada janjinya untuk mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Ia tidak akan menarik kembali kasih-Nya meskipun Bapak, Ibu, Saudara dan saya gagal. Yang kedua, Ia adil. Ini adalah bagian yang sangat dalam. Tuhan mengampuni kita bukan dengan mengabaikan hukum-Nya, tetapi karena hukuman atas dosa itu sudah ditanggung sepenuhnya oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena hutang dosa sudah dibayar lunas oleh Yesus, maka secara hukum ilahi adalah adil bagi Allah untuk membebaskan kita yang percaya kepadanya. Kebenaran yang ketiga, hasilnya diampuni dan disucikan atau total restoration. Tuhan melakukan 2 hal sekaligus. Ia mengampuni, menghapus status bersalah kita, dan Ia menyucikan, membersihkan noda atau kotoran dalam batin kita. Ia tidak hanya menghentikan hukuman, tetapi Ia juga memulihkan karakter kita. Segala dosa dan segala kejahatan berarti tidak ada dosa yang terlalu hitam yang tidak bisa diputihkan kembali oleh darah Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi perenungan dari bagian firman Tuhan pagi hari ini? Lewat firman Tuhan pagi hari ini ada 4 poin
yang dapat kita renungkan secara mendalam. Poin yang pertama adalah makna mengaku, homologeo. Kata mengaku, homologeo, memiliki arti literal mengatakan hal yang sama dengan. Mengaku dosa bukan sekedar melapor, karena Tuhan sudah tahu segala sesuatu. Mengaku berarti kita setuju dengan Tuhan bahwa apa yang kita lakukan itu jahat, salah, dan melukai hatinya. Kita berhenti mencari alasan, berhenti menyalahkan keadaan, dan berhenti memakai topeng. Poin yang kedua, mengapa Tuhan adil saat mengampuni? Saudara-saudara terkasih, biasanya keadilan menuntut hukuman, bukan pengampunan. Namun ayat ini mengatakan Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni. Mengapa ayat ini mengatakan Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni? Disebut adil karena hukuman atas dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di kayu salib. Secara hukum ilahi, Allah dianggap tidak adil jika Ia menuntut pembayaran dua kali, sekali dari Yesus dan sekali lagi dari kita. Tuhan mengampuni Bapak Ibu Saudara dan saya karena Ia menghargai darah anaknya yang sudah tuntas menebus kita. Pengampunan kita berdiri di atas dasar hukum yang sah, bukan sekedar perasaan iba atau belas kasihan. Poin yang ketiga, cakupan kata segala. Bapak Ibu Saudara yang diberkatin Tuhan, ayat ini menjanjikan pengampunan dan penyucian dari segala dosa dan segala kejahatan. Tidak ada dosa yang terlalu hitam yang tidak bisa diputihkan, dan tidak ada lubang yang terlalu dalam yang tidak bisa dijangkau oleh anugerah Tuhan. Kata segala menghancurkan keputusasaan kita. Tuhan tidak memilah-milah mana dosa yang bisa dimaafkan dan mana yang tidak bisa. Saat kita datang jujur, paket pengampunannya adalah paket yang lengkap. Poin yang keempat, perbedaan antara mengampuni dan menyucikan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Tuhan melakukan dua tindakan sekaligus. Ia mengampuni dan menyucikan. Mengampuni berarti menghapus hutang atau hukuman. Ini aspek yuridis. Menyucikan berarti membersihkan noda, kotoran, dan kecenderungan hati yang buruk. Ini aspek hubungan atau karakter. Tuhan tidak hanya ingin kita bebas dari neraka, Ia ingin batin kita bersih kembali, agar kita bisa menikmati persekutuan relasi yang manis dengan Tuhan tanpa rasa malu. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa penghalang terbesar antara kita dan Tuhan bukanlah dosa kita, melainkan keangkuhan kita untuk tidak mengakuinya. Karena itu Tuhan sudah menyediakan pengampunan. Bagian kita hanyalah melepaskan topeng dan berkata, Tuhan, aku bersalah, ampunilah aku. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk senantiasa jujur di hadapan Tuhan, mengaku segala keterbatasan kita, mengaku segala pelanggaran kita, supaya kita diampuni, disucikan, dan relasi kita kembali harmonis dengan Tuhan. Sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Lakukanlah yang terbaik dan tebarkanlah kebaikan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka hukumnya kita pun wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.